Masalah penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Kontar masuk bersama Cutat Anabra. Beberapa prajurit jaga memandang heran pada Kontar yang compang-camping. Begitu juga ketika duduk di ruang tengah rumah Cutat. Beberapa pelayan perempuan yang mengantarkan hidangan menjadi heran melihat Kontar. Mereka hanya saling pandang antara satu dengan yang lainnya. Masuklah kalian semua. Apa yang kalian pandang? Tidak ada yang aneh di sini. Jangan heran dengan pengemis ini. Dia adalah temanku. Ayo, masuklah. Aku pengemis yang hebat kan? Tuan perwira kalian saja temanku. Kontar, begitulah dulu aku hidup di kota raja ini. Semua mata memandangku penuh keheranan dan jijik. Mereka hanya melihat luarnya saja. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di balik baju compang-camping itu. Paman, siapakah perempuan cantik itu tadi? Itu yang di tengah-tengah. Matamu tajam dan awas juga, Kontar. Paman. Kau tahu orang yang baik dan bagus. Namanya Gayatri. Bekas anak temanku dulunya. Orang tuanya mati disiksa oleh orang-orang Rakai Mahisa. Dia bersembunyi di tempat temanku. Lalu aku menemukannya dan mempekerjakannya di sini. Kenapa? Kau suka? Kita lihat saja nanti, Paman. Aku harus selesaikan dulu tugasku. Kalau aku suka, aku akan kembali lagi. Kau ini ada-ada saja, Kontar. Apakah kurang gadis cantik di keraton Merak Jingga? Banyak, Paman. Tapi selera mereka tinggi sekali. Mereka orang-orang bangsawan. Mereka tahu kita ini asalnya dari mana, Paman. Ya kan? Kita adalah golongan orang kecil. Ya, kita juga harus sadar akan kekecilan kita, Paman. Tapi kau kan sekarang sudah berbeda. Kau sudah menjadi seorang perwira. Kelak ketika kau punya anak, anakmu pasti dihormati orang. Karena bapaknya seorang pembesar keraton. Anakmu pasti anak bangsawan. Apalagi kalau istrimu anak bangsawan. Paman Cutak, bagiku bangsawan atau bukan itu sama saja. Perempuan, ataupun derajat dan tingkatannya tetap sama saja. Bedanya hanya dari bau tubuhnya. Anak petani pun, kalau tiap hari dilulur dengan ramuan, mandi dengan kembang, ada hari-hari khusus untuk berendam air kembang wangi, air melati, atau air cendana. Nah, maka tubuhnya akan harum juga. Nah, jadi tak banyak perbedaan, bukan? Kau bisa saja, Kontar. Ya, tapi aku setuju dengan pandanganmu. Oh ya, Paman. Sekarang aku mohon diri. Terima kasih atas singkong dan kopinya. Kau terburu-buru, Kontar. Apakah tidak sebaiknya sebentar lagi saja? Kita kan perlu bicara lagi yang lainnya. Tenang saja, Paman. Kelak setelah semuanya selesai, aku pasti kembali lagi. Kalau memang keinginan. Iyalah, aku akan menunggumu. Salamku untuk ayahmu. Hati-hati. Kalau memang bertemu dengan kelompok yang lain, coba beri mereka bayangan agar mereka mau jadi prajurit keraton. Ceritakan saja tentang kita. Aku yakin mereka akan mau menyadarinya. Baiklah, Paman. Kita tinggalkan perjalanan Kontar menuju ke tempat tinggal ayahnya. Sekarang kita lihat keadaan sebuah desa di mana Pak Dasrin ayah Kontar tinggal selama ini. Sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk keramaian. Yang ada hanyalah lengu sapi dan kerbau serta suara-suara burung. Tapi beberapa hari belakangan ini, keadaan desa itu jauh berubah. Manakala desa itu didatangi serombongan orang-orang kaya dari Kademangan yang tak jauh dari desa itu. Orang kaya itu dikawal oleh beberapa centeng yang kasar.
kalian semua, mulai hari ini kalian bekerja untukku, untuk keluargaku. Nanti aku yang bayar semuanya. Dan ingat, kalau ada yang berani macam-macam dan berani membangkang, maka aku akan membunuh kalian semua. Aku akan menyiksa kalian dengan hukuman yang paling berat sekali. Lihat para pengawalku ini. Mereka siap menjalankan perintahku. Dan ingat, aku ini adalah orang kepercayaan Raden Mahesa, penguasa Pelak Jingga. Aku kemari karena diperintahkan oleh beliau. Awas, perhatikan kata-kataku. Yang membandel akan mati dengan siksaan. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay, Jod. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener, Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Begitulah, setiap hari orang-orang desa itu selalu ditekan. Kebebasan mereka dirampas. Orang-orang desa itu tak ada yang berani membantah. Hasil kerja mereka sebagian diberikan pada juragan Dersan. Kalian juga harus dengar. Jangan beri hati pada penduduk desa yang bodoh itu. Ini adalah desa yang sangat kecil. Desa yang tidak mungkin dapat dicapai oleh pasukan Merah Jingga. Dan mereka juga tidak tahu bahwa Gusti Raden Mahesa sudah kalah. Maka itu, aku tekankan pada kalian semua. Jangan sampai ada di antara mereka yang lepas dari desa ini. Karena kalau ada yang keluar dari desa ini dan tahu keadaan di luar, mereka bisa melaporkan semuanya pada prajurit kaki langit. Ya. Bagus kalian semua, memang bagus.
Itulah tugas kalian. Kerja seperti itu tidak berat bukan? Apalah yang dimiliki orang-orang desa yang sangat bodoh ini. Sementara itu Dasrin, ayah Kontar yang tinggal bersama anak gadis sahabatnya, tampak merenung di ruang depan rumahnya. Sampai-sampai dia tidak tahu anak gadis sahabatnya yang cantik itu duduk di dekatnya. Paman, kenapa Paman merenung? Tidak, Kinanti. Paman jangan bohong. Sejak tadi aku memperhatikan Paman merenung, memandang jauh ke depan. Dan biasanya saat-saat seperti ini, Paman sudah turun ke ladang. Aku tidak mau ke ladang, Dok. Aku benci bekerja. Karena hasilnya hanya untuk juragan Dersa. Selama ini kita di sini aman. Tak ada yang mengganggu. Para prajurit Rakai Mahisa, tak ada yang sampai kemari. Tapi kenapa orang-orang itu bisa tiba di sini? Siapa yang mengantar dan membuat mereka tahu desa kita ini? Paman, mungkin ada yang tahu tentang desa kita ini. Dan aku rasa mungkin ada sesuatu kejadian di Merak Jingga. Karena kalau tidak, mana mungkin orang kaya seperti mereka mau tinggal di desa kita ini, Paman. Iya, kau pintar, Kinanti. Kalau begitu aku yakin. Sekarang kau tinggallah di sini. Aku akan mencari kabar ke Katemangan di sebelah sana. Kalau memang ada kejadian dan mereka itu orang-orang yang terusir, aku akan katakan pada para prajurit tentang kejahatan mereka. Aku ikut, Paman. Jangan, Duk. Aku takut tinggal di sini, Paman. Aku takut ditinggal sendiri. Nanti mereka datang kemari dan menggangguku. Sebaiknya aku ikut denganmu ya, Paman. Jangan, Kinanti. Kalau kau ikut, risikonya lebih besar lagi. Sebaiknya kau tinggal saja di sini. Percayalah, mereka tak akan kemari. Aku akan buat rumah ini seperti sebuah rumah kosong tak berpenghuni. Tapi Paman, aku... Sudahlah, Ndo. Kau tinggallah di sini. Ingat, jangan keluar meski apapun yang terjadi. Kalau kau keluar, kau akan mendapat bahaya. Tapi bagaimana dengan Paman? Kalau sampai Paman ditangkap oleh para centang itu? Jangan khawatir. Aku bisa jaga diri. Tapi kalau sampai 2 pekan aku tidak kembali, berusahalah untuk pergi dari sini. Tapi hati-hati. Baiklah, Paman. Aku akan ingat pesan Paman. Tapi kuharapkan Paman juga harus hati-hati. Orang-orang itu tampaknya kejam-kejam sekali, Paman. Kemarin saja, Kang Budi dipukuli dengan kasar karena kerja tidak semangat. Iya, aku akan hati-hati. Percayalah padaku. Dan aku akan segera kembali. Iya, Paman. Paman harus kembali. Kalau Paman tidak kembali, aku mesti tinggal dengan siapa? Tak ada orang lain yang bisa kumintai perlindungan. Orang tuaku sudah tidak ada lagi. Ayahku berpesan pada Paman untuk melindungi dan menjagaku, bukan? Iya, aku tahu, Ndo. Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa padaku. Yakinlah. Tunggulah aku pulang dan bersabarlah. Iya, Paman. Pergilah. Tapi kalau memang keadaan tidak mungkin, aku harap Paman tidak memaksakan diri. Kembalilah dulu, Paman. Iya. Sekarang aku akan membuat rumah ini seperti tidak ada penghuninya. Aku bisa membuat apa saja bisa berubah. Benar, Paman? Iya. Aku paling bisa kalau untuk membuat suatu samaran. Sama dengan putraku. Si Kontar itu hebat kalau menyamar. Sayang saat ini dia tidak di sini. Kalau ada dia, pasti dia bisa menghadapi para centeng itu. Kang Kontar bisa ilmu silat ya, Paman? Iya. Anakku itu bisa ilmu silat. Teman-temannya orang yang hebat-hebat. Seperti Tiah Ayu Pengukir, perempuan sakti dari Bukit Keraton, lalu para pengemis tongkat emas, dan tokoh-tokoh rimba persilatan. Kenapa dia tidak mau kemari, Paman? Apakah dia telah melupakan Paman? Paman, kenapa termenung? Apakah aku telah menyakitkan hati Paman? Nduk, sewaktu Kontar mengantarku kemari, dia lantas berangkat lagi bersama teman-temannya ke Karangkumbang. Lalu katanya akan bersatu dengan pasukan Mataram. Sampai kini aku tidak tahu bagaimana nasibnya. Entah masih hidup atau sudah tidak ada lagi. Maafkan aku, Paman. Aku tidak bermaksud menyakiti perasaan Paman. Nah, sekarang silakan. Silakan Paman mengubah keadaan di rumah ini. Dan aku akan menunggu Paman. Iya, baiklah, Nduk. Aduh, Gusti, aduh.
karo apa ki obate duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih. Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, lara ndas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, antur segala penyakit. Oskadon. Tak berapa lama kemudian Dasrin sudah jauh meninggalkan rumahnya. Dia berjalan menuju kedemangan yang tak jauh dari desa tempat dia tinggal. Dasrin melangkah dengan hati-hati di antara pepohonan dan ladang. Aku harus hati-hati. Aku tidak boleh dilihat oleh para centeng itu. Aku tidak boleh tertangkap. Sebaiknya aku memutar lewat jalan sana, lalu ke arah sana, menyeberangi sawah itu, lalu ke sana. Dan aku akan tiba di perbatasan Ketemangan Karangrebuk. Sebentar lagi aku akan tiba di sawah sebelah sana. Ya, biasanya ada yang jaga di sebelah sana. Sebaiknya aku hati-hati saja. Aku bisa lewat semak-semak itu. Sebentar lagi aku akan tiba di perbatasan. Hei! Mau kemana kau orang tua? Hei! Berhenti! Oh, celaka. Ada centeng juragan yang melihatku. Oh, kurang ajar. Aku harus lari secepatnya dari sini. Hei! Jangan lari! Hei! Kawan-kawan! Kejar dan tangkap orang itu! Tangkap, ayo! Aku harus cepat-cepat menghindar. Kalau sampai tertangkap, aku pasti mengalami nasib yang sama seperti orang-orang desa lainnya yang pernah disiksa oleh juragan itu. Sebaiknya aku lari ke arah sana saja. Ah, itu dia! Kejar! Jangan sampai lolos! Dapatkan dia! Dan seret sampai ke rumah juragan! Ayo kejar! Kejar terus! Itu! Dia lari ke sebelah sana! Itu dia! Tangkap! Jangan sampai dia menyeberangi sawah itu! Para centeng juragan Dersan berloncatan mengejar Dasrin. Kejar-kejaran terjadi di tengah sawah. Namun karena centeng itu berjumlah banyak, Dasrin tak bisa menghindar. Laki-laki malang itu akhirnya berhasil ditangkap. Lalu dia diseret kembali ke desanya. Maaf juragan. Kami dapat menangkap orang ini ketika akan melarikan diri keluar desa. Lihatlah juragan, kami menangkapnya di sawah. Kau mau melarikan diri ya? Iya.
Tidak, Juragan. Aku hanya... Mungkin ya? Kurang ajar. Ya! Aduh. Ampun, Juragan. Ampuni aku, Juragan. Sapa kang awake lemes bae gadeng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil dan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana dengan nasib Dasrin? Apakah dia akan mati karena siksaan para centeng juragan Dersan? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.